Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga saya dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Dan tak lupa-lupanya kita menjunjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Sofika Enggari sebagai dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya Tuyo Devi Agustin dengan nomor BP 211011526142 yang akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Syarat-syarat sebuah sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen. Yang keempat, unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. Yang pertama, komponen input, komponen output, komponen proses, komponen kendala, komponen kontrol, dan komponen umpan balik. Komponen input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data, masukan yang digunakan sebagai komponen penggerak atau menangkap data atau pemberi tenaga di mana sistem itu dioperasikan atau yang akan dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar. Input atau masukan dapat berasal dari luar atau dalam organisasi. Komponen proses. Komponen dalam sistem yang melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Contoh kegiatan tersebut klasifikasi, peringkasan, pencarian data organisasi, data, dan lain-lain. Komponen kendala. Komponen yang berisiko, aturan, atau batas-batas yang berlaku akan membuat tujuan menjadi lebih bermanfaat. Adanya suatu kendala atau batasan yang jelas akan mampu mengidentifikasi apa yang harus diantisipasikan dalam mencapai tujuan sistem. Komponen kontrol. Komponen pengawas dan pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Kontrol ini dapat berupa kontrol, pemasukan input, pengeluaran data, pengoperasian, dan lain-lain. Komponen umpan balik. Komponen yang memberikan respon atau berjalannya suatu sistem kegiatan tersebut seperti perbaikan atau pemeliharaan sistem. Klasifikasi sistem. Yang pertama, jenis sistem berdasarkan keterbukaan. Sistem terbuka yakni suatu sistem yang bisa dipengaruhi oleh pihak luar karena adanya akses yang terbuka. Yang kedua, sistem tertutup yaitu sebuah sistem yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar disebabkan karena aksesnya yang tertutup. Yang kedua, jenis sistem berdasarkan komponen. Poin 1, sistem fisik merupakan salah satu sistem yang mempunyai komponen energi dan materi. Poin 2, sistem non-fisik ialah segala sistem yang berbentuk abstrak, semisal berupa ide, konsep, dan gagasan, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik sistem. Komponen sistem itu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang berarti saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Selanjutnya, batasan sistem atau boundary. Batasan sistem membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya dan juga dengan lingkungan luar. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah operasi di luar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem yaitu alat penghubung antara subsistem dengan subsistem lain. Yang ketiga, input masukan sistem adalah energi yang dimasukkan pada suatu sistem tertentu yang bisa berupa perawatan input dan signal input. Output hasil dari energi yang telah diproses dan diklasifikasikan menjadi hasil atau output yang bermanfaat dan juga hasil sisa pembuangan. Pengolah sistem, suatu sistem menjadi sebuah pengolah yang mengubah masukan menjadi keluaran.
Sasaran sistem. Suatu sistem tentunya memiliki tujuan atau sasaran berupa objek. Tujuan dari sistem tersebut sangat menentukan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. Yang mempengaruhi informasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu atau timelines. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevansi. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakaiannya. Tujuan manajemen dalam informasi. Meningkatkan akurasi data. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting termasuk penerapan strategi. Memperbaiki kualitas SDM. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai pasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Mengurangi biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen pun dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Ya.